semua, ketemu lagi nih sama kakak, Kak Melvi. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Luar biasa, nah adik-adik di rumah terus jaga kesehatan ya. Nah adik-adik sekarang kita udah memulai ibadah kita nih. Adik-adik di rumah sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap seperti biasa adik-adik, kita tidak boleh apa? Ya, kita tidak boleh makan, kita juga tidak boleh minum, terus ya main. Kita harus ikuti ibadah ini sama seperti di mana adik-adik? Betul, sama seperti di gereja. Dan jangan lupa adik-adik, kita juga harus ajak papa, mama, kakak, adik, siapapun yang berada di sana untuk ibadah bersama-sama. Tema minggu ini adalah Press Toward the Goal, perjalanan Paulus. Masih mengenai Paulus, Paulus memperkenalkan diri melalui kumpulan surat-suratnya dalam perjanjian baru di Alkitab adik-adik sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan warga negara Romawi. Ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia. Dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Pada masa mudanya, ia hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama Yahudi adik-adik. Mulanya ia seorang penganiaya murid-murid Yesus saat dia bernama Saulus, dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju kota Damaskus adik-adik, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Nah adik-adik di rumah, mau tahu lebih banyak lagi, ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir ya. Supaya adik-adik di rumah dapat pengurapan yang baru dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Sekarang kita memulai ibadah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan Yesus. Kiranya ibadah kami ini bisa menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Juga kiranya setiap puji-pujian kami dapat berkenan di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Let's pray and worship. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya kalian? Sehat? Sehat ya? Oke, Kakak Kayla apa kabar Kak? Aku sehat. Wah udah lama nih kalian semua gak ketemu Kayla. Iya, Sehat ya Kak? Halo iya. juga. Nah hari ini kita kedatangan lagi teman baru. Coba perkenalkan dirinya, silakan. Shalom teman-teman, aku Sinta. Oke, Sinta akan ikut ibadah kita untuk hari ini. Oke, sebelum kita mau ibadah, kita berdoa dulu ya. Supaya Tuhan pimpin ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami masih bisa beribadah ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Tuhan pimpinlah Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan dapat mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap adik-adik kami yang di rumah Tuhan yang ibadah hari ini. Biarlah lawatan-Mu juga terjadi di setiap adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus adik-adik. Oke. Masih semangat ya. Hari ini kakak kalian untuk banget berdiri sama-sama. Yuk. Kita mau nyanyi, kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Yuk. Yuk sekarang tepuk tangan dulu sama-sama kakak yuk. Hap, hap. Ayo digerakkan badannya kiri kanan. Jalan sertanya
serta Yesus selamanya. Lagi ya, serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Coba sekarang kakak undang kalian, coba tangannya dikepalkan dua-dua. Kita mau loncat ya, kita mau loncat buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik 3 kali ya. Bisa adik-adik? Ayo siap-siap, ayo kak siap-siap, kakak Ella, kakak Sinta. Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, hari ini muji Tuhannya keren-keren ya kak. Pinter-pinter semuanya, hebat-hebat dari yang kelas kecil sampai yang kelas yang besar. Oke, nah tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Kakak undang kalian untuk duduk lagi. Duduk yang tenang ya, kita mau sembah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tutup matanya yuk. Terima kasih Tuhan. Yang baik adik-adik, tutup matamu, angkat tanganmu dua-dua, yuk katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ayo panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, katakan pemimpin, pemimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. katakan Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. katakan memimpin, Memimpin menuntun setiap jangkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. ayo kakak dong temanget berdiri adik-adik. Angkat tanganmu dua-dua sama kakak yuk. Tutup matamu saat ini. Ayo sekarang mulai sembah Tuhan. Ayo adik-adik mulai sembah Tuhan Yesus. Keluarkan suaramu adik-adik. Ayo kakak tahu kamu bisa. Ayo terus sembah Tuhan. Ayo adik-adik sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan. Kami sembah Yesus. Kami tinggikan Tuhan.
adik-adik, sembah Tuhan Yesus. Ayo terus sembah Tuhan. Ayo sembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ayo katakan. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat wajah, amin. selamanya Kau hebat Bagiku, katakan haleluya. 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 Ayo lebih keras lagi katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Sungguh besar cinta-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biar hari ini Kau disenang atas pujian kami Tuhan. Kau disenangkan atas penyembahan setiap adik-adik kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, setiap adik-adik kami Tuhan akan mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berikan telinga yang baik bagi mereka Tuhan, agar mereka dapat mendengar dan memahami firman-Mu hari ini ya Tuhan Yesus. Tanamkan firman-Mu di pikiran mereka Tuhan, di hati mereka ya Tuhan. Biar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, senang banget nih kali ini kita ketemu lagi di ibadah online ERC Kids Church. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapin Alkitabnya, buku catatannya dan alat tulisnya ya. Sudah? Oke, adik-adik kali ini kita akan belajar dari kisah perjalanan Paulus yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Nanti kalian bisa baca di rumah ya. Nah adik-adik, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan banyak pula orang yang menerima Roh Kudus. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Sebelumnya, Paulus bukanlah seorang rasul adik-adik, melainkan dia sebelumnya bernama Saulus. Dia adalah salah satu dari banyak orang yang menganiaya jemaat pada saat itu. Atau orang yang suka menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Tapi karena perjumpaannya dengan Tuhan, dia diubahkan adik-adik. Dan dia mau dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Supaya makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan adik-adik. Nah suatu ketika Paulus melakukan perjalanan ke sebuah kota yang bernama Listra. Di sana dia nggak sendirian ya adik-adik, melainkan bersama dengan seseorang yang bernama Barnabas. Di sana dia nggak cuman jalan-jalan adik-adik, nggak cuman menikmati keindahan alam,
Tapi dia juga menyampaikan firman Tuhan. Dia menyampaikan bahwa kita bisa diselamatkan. Dosa kita bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Dan kalian tahu, banyak orang pada saat itu percaya kepada Tuhan adik-adik. Mereka mau bertobat. Mereka mau diselamatkan adik-adik. Tapi ada para ahli-ahli Taurat atau para pemuka agama, mereka gak suka adik-adik. Mereka gak suka kalau banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Sampai akhirnya mereka mengadakan sebuah kebohongan adik-adik. Dan kalian tahu, kebohongan itu mengakibatkan banyak orang yang marah kepada Paulus dan Barnabas. Sampai akhirnya mereka itu adik-adik diseret. Gak cuman itu adik-adik, mereka juga dilempari batu. Ya, dirajam. Bahkan mereka ingin membunuh Paulus adik-adik. Ya, sama seperti yang terjadi dengan Stefanus adik-adik. Akhirnya mereka terus melempari Paulus adik-adik. Dan karena mereka mengira Paulus sudah meninggal, akhirnya mereka meninggalkan Paulus adik-adik. Tapi apakah Paulus meninggal adik-adik? Tidak adik-adik, Paulus tidak meninggal. Kuasa Tuhan nyata atas Paulus adik-adik. Akhirnya Paulus sehat kembali dan dia kembali melayani Tuhan adik-adik. Paulus gak sedih, Paulus gak balik, dan Paulus gak berhenti untuk melayani Tuhan. Melainkan dia lebih lagi untuk melayani Tuhan adik-adik. Hebat banget ya Paulus ya adik-adik ya. Gak cuman itu adik-adik. Suatu ketika Paulus bersama dengan Silas, mereka mengabarkan firman Tuhan adik-adik. Sampai akhirnya mereka dimasukin ke dalam penjara. Wah adik-adik, mereka dimasukin ke penjara karena kesalahan mereka? Tidak adik-adik, karena mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka masuk ke dalam penjara adik-adik. Dan ada juga sipir yang mengawasi mereka dan tahanan-tahanan lainnya. Sampai suatu malam mereka bernyanyi adik-adik. Siapa yang suka bernyanyi? Wah hebat. Mereka juga suka berdoa. Siapa yang suka berdoa? Wah hebat kalian. Mereka bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan adik-adik. Mereka memuliakan Tuhan. Sampai suatu ketika terjadi hal yang sangat dahsyat. Kalian tahu apa? Iya adik-adik, seketika itu ada gempa bumi. Bahkan kalian tahu gempa buminya gak cuman goyang-goyang terus semuanya stabil. Ini gempa buminya mengakibatkan pintu-pintu sel penjara pada saat itu terbuka. Wah adik-adik, coba kalian bayangkan. Kalau pintunya terbuka, apa yang akan terjadi terhadap tahanan-tahanannya? Apa yang akan terjadi kepada Paulus dan Silas? Apakah kakak kasih pilihan ya? Apakah mereka akan keluar karena bisa, atau mereka tetap di penjara? Siapa yang jawab mereka keluar? Oke, siapa yang jawab mereka tetap di penjara? Oke adik-adik, jadi jawabannya adalah mereka tetap di penjara adik-adik. Mereka gak ada yang keluar. Tapi pada saat itu bapak petugas penjara atau sipir, dia mulai bingung adik-adik. Bahkan saking takutnya dia mau bunuh diri. Karena apa? Karena dia bertugas untuk menjaga Paulus, Silas, dan tahanan-tahanan lainnya. Kalau tahanan lainnya keluar atau pergi, apa yang terjadi dengan bapak itu? Bapak penjaga penjara itu. Iya, pasti dia akan dihukum yang sangat berat adik-adik. Tapi ingat, tadi Paulus dan Silas, dia tidak memilih untuk keluar dari penjara. Melainkan dia tetap di dalam penjara adik-adik. Mereka tetap di dalam penjara sampai akhirnya Paulus bilang ke bapak ini, Pak, kamu diam aja, kamu aman aja, gak apa-apa, kita semua gak ada yang pergi, jadi kamu aman.
Sampai akhirnya adik-adik, Bapak Kepala Penjara ini dia sangat bersyukur adik-adik. Dia telah menyaksikan hal yang sangat luar biasa adik-adik. Sampai akhirnya dia meminta Paulus dan Silas untuk pergi ke rumahnya. Dan kalian tahu apa yang terjadi ketika keesokan harinya Paulus dan Silas pergi ke rumahnya? Iya adik-adik, Bapak penjara dan seisi rumahnya semuanya menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mau bertobat adik-adik. Wah, hebat banget ya adik-adik. Keren banget Tuhan kita. Nah adik-adik, gak cuman itu. Ada sebuah kisah perjalanan lagi adik-adik. Pada saat itu Paulus pergi ke sebuah kota yang bernama Roma adik-adik. Kenapa Paulus pergi ke sana? Karena pada saat itu Paulus menjadi salah satu tahanan. Dan setiap tahanan harus pergi ke kota Roma adik-adik. Di sana, di kota Roma, dia harus diadili adik-adik. Dan dia pergi ke kota Roma bersama tahanan yang lainnya menggunakan kapal adik-adik. Ingat ya, menggunakan kapal adik-adik. Dan pada saat itu perwira yang bertanggung jawab kepada mereka semua adalah perwira Julius. Siapa adik-adik? Perwira Julius. Oke adik-adik. Nah, pada saat mereka memulai perjalanan, Paulus udah bilang adik-adik ke perwira bahwa mereka akan mengalami suatu hambatan yang sangat besar adik-adik. Mereka akan mengalami masalah. Tapi perwira itu gak percaya adik-adik. Perwira lebih percaya kepada nahkoda dan timnya yang lain. Akhirnya mereka tetap melakukan perjalanan adik-adik. Mereka melakukan perjalanan. Perjalanan ini gak cuma sehari adik-adik, tapi berhari-hari karena jaraknya yang sangat jauh adik-adik. Nah tiba-tiba di tengah jalan adik-adik ada badai yang sangat besar adik-adik. Kapal yang mereka tumpangi ini sampai terombang-ambing adik-adik. Betul, bahkan air mulai masuk adik-adik. Kapalnya mulai tenggelam, jadi kapalnya terapung-apung adik-adik. Dan kalian tahu mereka mengalami hal itu yang cukup lama adik-adik. Dan Tuhan kembali berfirman lagi kepada Paulus. Dan Paulus menyampaikan kepada mereka. Paulus bilang, "Hei, jangan panik, jangan takut." Katanya, Tuhan sudah berfirman bahwa kita semua akan selamat. Tidak ada satu orang pun dari kita semua yang akan meninggal adik-adik. Akhirnya mereka mulai mendengarkan Paulus adik-adik. Paulus tetap menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Dan benar adik-adik. Mereka akhirnya terdamparlah di sebuah pulau adik-adik. Dan mereka semua selamat. Seperti yang disampaikan oleh Paulus. Tidak ada satu orang pun yang meninggal adik-adik. Wah adik-adik, dari cerita Paulus ini kita bisa belajar banyak ya adik-adik. Kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memilih siapapun, bisa memakai siapapun untuk menjadi alatnya, untuk menjadi saksinya, untuk menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Dan dalam situasi apapun, Tuhan tetap menyertai. Nah adik-adik, yuk mulai dari sekarang nih, kita belajar untuk menjadi saksi Tuhan melalui perkataan kita dan juga melalui perbuatan kita adik-adik. Nah demikianlah firman Tuhan kali ini adik-adik. Sekarang kita mau berdoa ya. Semua lipat tangannya, Alkitabnya boleh ditutup, bukunya boleh ditutup. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami terhadap cerita Paulus. Tuhan, jadikan kami saksi-saksi-Mu. Jadikan kami saksi-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku
telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita selesai ibadah dan tutup ibadah hari ini, kakak minta semuanya yuk kita bangkit berdiri yang ada di rumah, papa, mama, tante, opa, oma yang beribadah hari ini. Kita mau tutup ibadah, kita mau terima berkat, kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan hari ini kami bisa beribadah, kami bisa memuji menyembah Tuhan, kami belajar firman Tuhan dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Sekarang kami mau selesai ibadah kami Tuhan. Sebelum kami selesai, biar berkat Tuhan melimpah atas setiap kami, atas setiap adik-adik, keluarga, papa mama di rumah yang hari ini menyaksikan tayangan ibadah minggu ini Tuhan. Kami berdoa biarlah berkat kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna diberkati berlimpah-limpah dalam hidup setiap mereka. Kemanapun mereka melangkah Tuhan sertai, Tuhan jagai. Hidup mereka, pendidikan mereka, sekolah mereka diberkati Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang penuh hikmat daripada Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.